Pekerjaan saya sama ibu ya jualan kacang, jualan es lilin, jualan nasi, jualan rokok. Ya seperti itulah sehari-hari karena memang keluarga kita bukan keluarga yang berada. Inul Daratista kini telah menjadi penyanyi dangdut papan atas wanita. Tapi bukan rahasia lagi bahwa perjalanan Inul begitu luar biasa. Dari nol hingga menjadi diva dangdut, seperti inilah sepenggal kisah Inul sebelum terkenal. Aktivitas saya seperti anak-anak yang lain. Pada saat saya masih kecil ya sekolah, terus hari-hari bantuin ibu di rumah. Bapak saya sebagai seorang penjahit, terus ibu saya juga ibu rumah tangga biasa dan pekerjaan saya sama ibu ya jualan kacang, jualan es lilin, jualan nasi, jualan rokok. Ya seperti itulah sehari-hari karena memang keluarga kita bukan keluarga yang berada. Jadi semua dituntut untuk kerja keras. Seperti itu kehidupan aku sehari-hari sebelum aku jadi penyanyi. Tapi memang ibu saya itu melihat bahwa saya punya kelebihan lain selain sebagai anak-anak yang pada umumnya. Yaitu pinter nyanyi, nyanyinya di kamar mandi. Terus kalau lagi ngepel, kalau lagi nimba air, terus lagi nyuci. Pokoknya semua pekerjaan rumah itu dilakukan dengan menyanyi dan ibu saya tahu itu. Saya punya bakat itu, terus saya dibelikan radio, jadi kalau baterainya habis saya nggak mau kerja, gitu. Jadi udah tahu, pokoknya kalau disuruh kerja dikasih radio, nyanyi sampai udah sampai dower-dower deh, pokoknya semua pekerjaan selesai gitu. Dan itu saya gitu pada saat itu, dan akhirnya kebetulan pada saat di kampung itu ada orang kaya punya band. Nyanyilah saya di kamar mandi. Nah kamar mandinya kan deket gang tuh. Jadi tiap kali orang lewat itu kalau saya nyanyi teriak-teriak kan denger tuh. Ya akhirnya disamperin lah. Itu guru Piah, itu tolong dong anaknya kalau pinter nyanyi suaranya bagus. Gabung aja di anak saya itu ada band gitu. Akhirnya nyanyi band-bandan di belakang rumah itu. Itu dapat kesempatannya di situ pada saat itu dan bukan penyanyi dangdut. Menyedihkan sih sebenarnya karena memang adik saya banyak terus. Bapak saya sebagai seorang penjahit, tapi kalau ada orang jahitin baju kan belum tentu hari itu juga ngambil bajunya karena jahit baju kan butuh proses ya 1-2 hari gitu. Tapi kalau ibu saya itu ngasih makan anak-anaknya juga ya gali lubang tutup lubang aja gitu. Jadi bikin kacang gitu, tangan saya tuh sampai ngelupas. Jadi kalau sekolah itu nggak berani salaman, nggak berani, ya pokoknya yang bersentuhan dengan tangan itu saya nggak berani gitu karena kan setiap hari saya harus melentesin kacang, yang ngulitin kacang itu sampai ledes gitu. Terus nyuci baju bukan nyuci baju punya adik-adik tapi yang punya orang semuanya gitu, diongkosin gitu. Ya nimba ya apa ya memang berat tapi itu tanggung jawab aku sama ibu aku karena kan aku anak pertama ya. Terus jualan nasi yang ngeladenin orang pabrik. Kayak gitu kebetulan depan rumah kan ada pabrik korek ya. Ya jadi aku ngelayanin orang jual ngelayanin yang lagi istirahat gitu, jualan nasi, jualan lontong, jualan tongmi gitu di rumah ya. Ya sambil nyanyi, kalau nggak nyanyi mah kerjaan nggak beres. Itu saya.